Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Jo selaku dosen pengampu kami untuk mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk tugas besar membuat learning management system. Penjelasan pertama akan dimulai oleh Desi Maria Ernitasialahi. Pertama-tama kita login sebagai admin dengan memasukkan email dan password. Lalu klik login dan akan masuk ke dashboard admin di mana terdapat total dosen, mahasiswa, kelas, dan mata kuliah dan terdapat 10 log aktivitas terbaru. Kemudian kita masuk ke manajemen mahasiswa. Di manajemen mahasiswa terdapat tabel mahasiswa dan kita bisa melakukan tambah, edit, dan hapus. Pertama-tama kita melakukan tambah mahasiswa. Kita masukkan data-data serta kata sandi. Lalu pilih simpan, dan data baru akan termasuk ke tabel mahasiswa. Lalu kita coba lakukan edit. Maka data siswa yang diedit akan terupdate. Kemudian kita coba lakukan hapus. Maka data yang dipilih akan terhapus. Lalu kita masuk ke manajemen dosen. Di manajemen dosen terdapat daftar dosen dan juga kita bisa melakukan tambah, edit, dan hapus dosen. Data dosen akan bertambah. Kemudian juga seperti tadi bisa melakukan edit dan hapus. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Parulian. Nah, selanjutnya kami akan masuk ke manajemen kelas, di mana sini sama seperti manajemen mahasiswa dosen. Seperti yang tadi ada daftar kelas, di mana ada nomor, kode kelas, nama kelas, mata kuliah, dosen pengajar, jumlah mahasiswa, ruangan, dan juga aksinya sama, yaitu edit dan hapus. Di sini kita akan coba untuk tambah kelas. Nah, kode kelasnya kita akan buat LK207, lalu nama kelasnya pemrograman web Kombe. Pilih fakultasnya, lalu mata kuliahnya, dosen pengampunya kita masukkan, lalu ruangannya, jam mulainya, dan jam selesainya. Untuk semester kita masukkan semester 3, lalu tahun ajar 2003-2004, hari kelasnya Senin. Lalu kita simpan. Nah, maka akan terupdate kelas baru yaitu dengan kode LK209 pemrograman web Kombe dan jumlah mahasiswanya masih 0 karena belum ada yang enroll. Lanjut kita masuk ke manajemen mata kuliah. Nah, ini juga sama seperti manajemen yang lainnya di mana ada daftar mata kuliah, memiliki kode mata kuliahnya, kategorinya, SKS dan jumlah kelasnya yang ada. Kita akan coba untuk tambah mata kuliah. Kita buat kodenya IF 109 dan mata kuliahnya statistika. Untuk SKS-nya kita buat 3 dan kategorinya wajib. Lalu kita simpan. Maka dia akan masuk ke row paling bawah statistika IF 109 wajib SKS 3 dan karena belum ada yang enroll ke kelasnya, maka karena belum ada kelas yang dibuat dari mata kuliah ini, maka jumlah kelasnya 0.
Lalu kita masuk ke log aktivitas. Nah, ini log aktivitas yang dimana untuk saat ini ada total 177 log yang ada di sini. Semuanya terdiri dari create, update, delete, login, dan logout. Di situ juga dijelaskan detail-detailnya dan pelakunya siapa aja. Untuk di sini karena kami cuma punya satu admin, maka pelakunya adalah admin baru @lms.ac.id. Di sini juga kami bisa melakukan filter. Misalnya kita pencet yang create, maka dia akan difilter yang create saja ditampilkan. Begitu juga sampai ke logout. Lanjut kita masuk ke profil adminnya. Kita akan buka dari dashboard. Nah, di sini untuk nama lengkap dari profil adminnya adalah Parulian, emailnya admin baru lms@c.id, perannya admin. Lalu kita akan coba ubah profilnya, namanya dari Parulian menjadi Diva. Dan untuk kata sandinya nggak usah kita ubah, kita simpan. Oke, kita masukkan kata sandi yang sama. Lalu kita simpan. Nah, namanya sudah berubah dan kita akan kembali ke dashboard. Baik, selanjutnya akan kami kembalikan ke Diva. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian dosen. Pertama-tama kita login untuk dosen terlebih dahulu. Masukkan identitas dan password. Kemudian kita login. Nah, untuk di sini kita bisa melihat ada profil dosennya, ada nama, email, nomor induknya, dan nomor teleponnya jika diisi di bagian admin. Kemudian untuk di sini dosen Dr. Caca ini mengajar mata kuliah biologi molekuler A. Bisa dilihat di sini ada ringkasannya, berapa SKS, berapa mahasiswanya, dan semester berapa dia mengajar biologi molekuler A itu. Kemudian untuk di kelas saya, nah, di sini karena dia memang cuma mengajar satu kelas saja, jadi yang terlihat kira-kira sama seperti yang di dashboard tadi, cuma ada satu. Cuman di sini kita bisa melihat dengan detail, ada jadwalnya di hari Rabu. Kemudian selanjutnya kita lihat jadwal mengajar. Nah, untuk yang jadwal mengajar ini, dia kita bisa langsung melihat rangkumannya. eh, jika dia ada mengajar di kelas-kelas lainnya di hari-hari lainnya, maka akan terlihat dengan lebih jelas di sini, lengkap dengan kode kelasnya, di kelas mana dia mengajar, dan juga kode mata kuliah dia mengajar. Kemudian kita lihat di mahasiswa. Nah, di sini dia bisa melihat data mahasiswa, mahasiswa mana saja yang mendaftar di kelasnya, lengkap dengan NIM, nama, prodinya, fakultasnya, angkatannya, dan kode kelasnya. Kemudian kita bisa melakukan logout kembali. Selanjutnya adalah untuk role mahasiswa. Di sini kita memasukkan identitas mahasiswanya. Berikut merupakan tampilan untuk mahasiswa. Di dashboard mahasiswa ada detail mahasiswa, Diva, Fasilkom TI, ada NIM-nya juga, dan ada program studinya. Di sini ada tampil juga jadwal kuliah, tapi ini masih statis. Dan selanjutnya ada tampilan kelas saya. Tampilan kelas saya ini dia berdasarkan dari page daftar kelas, maka kita akan ke daftar kelas terlebih dahulu. Sini ditampilkan kelas-kelas yang tersedia. Misalnya kita ingin enroll atau daftar di kelas biologi molekuler. Berhasil mendaftar ke kelas biologi, lalu kita cek di kelas saya, maka dia akan langsung bertambah biologi molekuler. Berikut, kita juga bisa melakukan pengaturan pada profil. Di sini terdapat data-data mahasiswanya, kita dapat ubah profil, dan kita juga dapat mengubah kata sandi baru apabila kita ingin mengupdate kata sandi kita. Jadi kita ingin mengupdate nama, maka namanya juga otomatis terupdate di detail mahasiswa.
Selanjutnya kita melakukan keluar atau sign up.